Baik, ya pertemuan hari ini kita akan ada dua materi. Jadi yang pertama adalah tentang pemindahan halaman ya di dalam interface Flutter. Itu sekaligus menjadi akhir dari perkuliahan Flutter di sesi UI. Kemudian berikutnya sebetulnya di pertemuan 9 ini, 10 ini adalah pembahasan eh, yang lain ya. Jadi pertemuan 10 itu kita sudah masuk ke CRUD ya. Dan itu sekaligus menjadi eh, pembahasan seterusnya sampai akhir program ini sampai dengan praktikum. Jadi saya akan bahas sedikit dulu beberapa menit tentang eh, pemindahan halaman atau paging movement ya di Flutter. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah menggunakan Flutter banyak cara dan sudah tahu juga tentunya. Tapi di perkuliahan ini secara umum saya mengambil salah satu contoh ya. Karena pembahasan mobile programming ini sangat sulit kalau dibahas secara teori, makanya ketika pembahasan teori pun saya akan merefer ke contoh-contoh prakteknya. Jadi teman-teman bisa mengkaji juga dari beberapa referensi. Nah, ini akan saya contohkan satu dari ini ya, saharetex.com, salah satu referensi yang saya pakai. Baik, saya masuk ke materi ya. Jadi di Flutter cara untuk berpindah halaman ke halaman lainnya cukup mudah ya. Kita bisa menggunakan script navigator push ya. Navigator push ini adalah salah satu widget yang digunakan, yang di-call untuk perpindahan halaman ke halaman mana yang akan dituju. Selain itu, kita bisa menggunakan juga navigator pop untuk kembali atau mereverse ke halaman di sesi terakhir sebelumnya. Kemudian pada pembahasan kali ini, apa namanya, halaman utama yang menampilkan tombol, dan jika tombol tersebut diklik sebagai contoh ya, maka akan menuju ke halaman kedua atau page yang dituju. Di halaman kedua ini akan menampilkan parameter yang telah ditentukan di halaman sebelumnya, serta membuat tombol untuk kembali ke halaman awal ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara berpindah halaman, cara kembali, kemudian cara mengirim data antar halaman, dan membuat button-button sebagai implementasi aksi dari tombol pindah halaman dan tombol kembali seperti itu. Jadi teman-teman kalau ada yang ditanyakan langsung aja disanggah gitu ya. Tidak perlu menunggu sesi ini selesai. Kemudian yang pertama ini adalah kita akan buat perpindahan halaman di Flutter dengan parameter. Ada yang tahu parameter ini difungsikan untuk apa? Apa sih yang dimaksud dengan parameter gitu ya? Unang tahu Unang parameter itu apa? Ini Pak, data yang dikirim. Ya, betul. Jadi parameter itu adalah data yang dikirim secara standar ya. Jadi tidak tidak semua jenis data, tidak semua tipe data, tapi data-data yang ditentukan yang bisa dipahami oleh yang mengirim dan yang menerima itu parameter. Jadi saya ulangi sekali lagi, parameter adalah data yang distandarkan, yang disepakati oleh pengirim dan penerima sebagai lalu lintas pengiriman data ke depannya, seperti itu. Jadi parameter ini nantinya akan ada kriterianya. Jadi tidak tidak bisa semata-mata data asalkan dikirimkan itu yang disebut dengan parameter, tidak ya. Jadi ada data itu dirangkum dengan kriteria tertentu, kemudian nanti di sisi penerima harus siap menerima gitu. Di sisi request akan mengirimkan data sesuai format, di sisi penerima akan menerima atau menampung data sesuai format yang disepakati. Nah, yang pertama kita akan membuat project baru seperti biasa ya. Kemudian kita beri nama misalnya latihan pindah halaman. Kemudian seperti biasa di main.dart-nya kita buat, lalu ganti script yang ada dengan script yang di bawah, nanti akan ada penjelasannya seperti itu. Nah, berikutnya saya mau minta ada yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan script ini. Coba siapa atau Unang mungkin. Ya Pak, coba Pak. Silakan. Jadi yang di baris pertama sama kedua itu kan import. Ini import material patternnya. Terus yang kedua ini import detail underscore page. Ini
ini file data underscore page ini tuh satu folder sama si file ini atau satu project. Terus yang kedua itu yang apa fungsi point bind ini fungsi yang pertama kali dipanggil, kemudian memanggil run app. Di run app ini ada material material app dengan title app. Kemudian home-nya ini berarti my app nanti itu kan memanggil class atau fungsi my app itu. Apa yang terjadi kalau importnya ini tidak dipanggil, tidak di tidak dipakai importnya? Import yang mana Pak? Yang dua ini, Ya error berarti Pak. material sama detail page.dart. Yang material app error gitu. Ya udah pasti error, maksud saya peranan material dart ini apa, peranan detail page.dart ini apa. Kalau material app itu berarti untuk apa UI Flutter gitu, widget-widget Flutter. Ya di dalam itu ada banyak juga sih fungsinya nggak hanya widget gitu. Nah sementara terus untuk detail page ini tuh halaman-halaman di aplikasi Kode Project ini gitu. Ya, jadi yang pertama ini adalah package yang disediakan di Flutter. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan VS Code, itu nanti secara otomatis material-material ini akan ada ya, plugin ini akan apa namanya package ini akan ada. Sedangkan yang baris kedua ini isinya adalah file yang nanti kita akan refer gitu ya. Salah satunya nama kebetulan namanya adalah detail page. Lanjut di kelasnya. Nah, lanjutin Mam. Ada ini Mam yang satu baris ini nih. Nah Mam. ini kelas My App dengan extend stateless widget berarti si My App ini tuh widgetnya itu statis gitu, nggak bisa berubah. Nah yang ditanggal tadi di material app di atas di bagian home. Oke, saya review sedikit bedanya stateless sama stateful apa? Tenang. Kalau stateless widget itu statis gitu, jadi si tampilannya itu nggak bisa berubah. Sementara kalau stateful itu tampilannya itu nanti bisa berubah gitu, tergantung kondisinya. Oke. Nah, sebenarnya di sini ada penjelasannya untuk nanti yang di bawahnya, script yang di bawah ini. Jadi nanti kita akan coba review juga ya. Kenapa nggak bisa diklik ya teksnya? Ya? Oke. Nah, oke. Kemudian, oke, sebelum ke sana, saat di copy paste gitu ya, tidak perlu khawatir karena untuk detail page-nya ada di halaman selanjutnya. Jadi, untuk yang detail page ini baru dipanggil aja, di bawah ini nanti akan dijelaskan isi dari scriptnya. Selanjutnya kita akan membuat halaman yang dituju. Buatlah sebuah folder baru dalam lib, lalu isi dengan script yang dibuat. Pertanyaan saya, apa fungsi dari folder lib ini? Unang, atau yang lain. Kenapa kita harus naruh di lib? eh, apa folder itu folder untuk apa kumpulan script Dart yang gitu Pak. Jadi kalau di luar itu nggak pasti error gitu, nggak akan kepanggil juga gitu. Ya, betul. Jadi di luar dari package yang sudah ada, kita hanya bisa manggil semuanya itu di dalam lib. Karena itu sudah core pengaturan core dari Flutter-nya seperti itu. Import kita nggak usah jelasin lagi. Nah, kita punya eh, stateless widget ya. Ini nggak lengkap nih, sebentar. Saya ganti share screen sama web aslinya ya. Nih website dari sini teman-teman lanjutin aja bisa baca dari link ini ya. Muncul ya share screen-nya ya. Iya Pak. Oke, sorry. Kenapa nggak muncul ya? Oke, di sini. Nah, ini ya. Ada warnanya nih, bagus. Oke, jadi di sini, Mam. Nah, ya teman-teman, Imam lagi. Tenang ya. Di sini teman-teman. Nah, ini menarik nih. Nah, coba.
Ngerti nggak ini apa? Kenapa sebuah ada baris detail page, ada kurung, required this dot title dan required this dot description. Unang, coba jelaskan yang baris ini, Unang. Yang saya Eh, tandain. itu tuh fungsi konstruktor, Pak. Jadi nama fungsinya itu harus sama dengan nama kelasnya gitu kan. Ini nama kelasnya kan detail page, berarti nama konstruktornya juga harus detail page gitu. Nah, sedangkan yang di dalamnya ini, Nah, ini yang apa title sama des ini tuh berarti parameternya. Jadi ketika nah, itu intinya. Jadi parameter ini dikonsepsikan sebagai fungsi yang pertama kali di load di kelas detail page ini. Nah, ada yang disebut ada istilah required nih. Coba Mam, required itu apa, Unang? berarti Required itu wajib, maksudnya apa? wajib diisi, Pak. Kalau tidak diisi, Kalau tidak diisi error. supaya bisa. Nah, sekarang ini persoalannya. Di dalam sebuah parameter, itu kalau kita bisa membuat itu secara dinamis. Dengan cara si require-nya ini tidak perlu diisi. Kalau require tidak perlu diisi dan kita berikan nilai default, misalnya defaultnya 0 gitu ya, atau kosong, string kosong, itu menjadi tidak mandatori. Tapi kalau sudah required seperti ini mau nggak mau, kalau tidak diisi parameternya, halaman tersebut tidak akan malah akan error gitu ya. Nah, di sini ada tipe data, string, title, string, description. Oke, ini gambarnya nggak enak nih. Bentar. Oke. Nah, jadi nanti yang ada di required ini kita mesti buat variabelnya. Si title dan si dash ini kita mesti buat variabelnya. Kenapa? Karena nanti yang di eh, ini adalah parameter ini tempat nerima ya, teman-teman, bukan untuk ngirim ya. Jangan sampai salah. Yang modelnya seperti ini difungsikan untuk menampung data yang dikirim, bukan nerima. Saya ingetin, nampung data, bukan nerima, ya. Kemudian data yang ditampung tersebut di parameter tersebut harus dimasukkan variabelnya. Jadi nanti kan saya tuh ketika ada data yang berupa title dan data yang berupa description, ini ditaruhnya di mana? Nah, ditaruhnya di title dan di des. Nah, jangan sampai urutan di parameter ini ketukar. Karena urutan itu berarti urutan nanti kalau ditukar misalnya gini, pada saat ngirim, teks yang pertama sebelum koma itu isinya description misalnya, teks keduanya itu setelah koma itu isinya title. Nanti yang akan ditampung di sini juga akan kebalik gitu. Ini urutan berpengaruh ya. Jadi artinya kalau ada dua koma seperti ini di parameternya berarti ada dua parameter yang urutannya sudah jelas, title masuk ke sini, deskripsi masuk ke sini gitu ya. Lanjutkan, Mam. Yang widgetnya, Mam. Penjelasan yang widgetnya, Mam. Nang. Ya, Pak. Ini fungsi build dengan return widget ya. Fungsi build itu nanti sebagai tampilan dari kelas status widget. Sebenarnya stateful widget juga sama punya fungsi build gitu. Di Oke. ya Pak. Lanjut ini terusin ke bawah nih. Nah, ini returnnya berarti apa apa yang akan ditampilkan gitu. Nah, bentuk itu Ya, scaffold oke. scaffold itu apa struktur dasar atau salah satu widget yang biasa dipakai untuk halaman. Oke. Dan di sini ada yang dipakai di sini tuh ada app bar sama body gitu. Nah, app bar ini tuh bagian atas, yang paling atas biasanya. Dengan titelnya ini tuh diisi dengan widget text. Namanya itu detail page. Dan ini bodinya. Bodinya itu center, berarti nanti si posisi bagian bodinya itu di tengah. Lanjut, Mam. Lanjut, lanjut, Nang. Di center ini tuh kemudian diisi kolom dengan dengan alignment center. Jadi nanti si kolom si item-item di dalam kolomnya juga ini posisinya itu di tengah gitu, center. Jadi di bodinya itu kita set si kolom yang di dalamnya ini semuanya di tengah.
kolomnya sendiri di tengah posisinya. Jadi main aksis itu yang horizontal apa vertikal, Nang? Terus, Aksis itu, horizontal kayaknya Pak. ah, Horizontal gitu. oke horizontal. Ya aksis itu horizontal. Nah kemudian ada teks berupa titel yang tadi ya. Stylenya ini adalah size-nya dibuat 25. Kemudian yang deskripsi tidak dijelaskan stylenya seperti apa. Ada satu lagi, Nang, ini Nang. Elevated button. Elevated button itu untuk nampilin button gitu. Nanti button itu teksnya itu bertuliskan kembali. Yang ketika ditekan itu nanti akan manggil fungsi on preset gitu. Yang di dalam itu ada fungsi navigator.pop yang artinya menutup halaman. Oke. Nah sekarang ada pop, navigator.pop. Ya Pak, navigator.pop itu untuk menutup halaman atau Ya, profile gitu. oke. Kayaknya Una udah terbiasa pakai Flutter nih. Ya Pak. Isi dari preset elevated buttonnya, tombol kembali. Coba kita lihat lagi ke atas. Nah, ya, di dalam penentuan stateless widgetnya, di sini ada pengiriman datanya. Nah, kalau tadi kita bahas yang bawah ini adalah bagaimana halaman itu eh, sudah diklik ke halaman yang dituju, halaman yang kedua detail page. Kemudian di sini ada tombol kembali dengan parameter title dan description. Nah, pertanyaannya, sekarang ngirimin data ke title, sekarang pindah halaman dan ngirimin data tersebut ke title dan deskripsinya gimana? Nah, ada di yang posisi yang ini. Nah, jadi, oke, saya jelasin sedikit. Nah, kita buat sebuah stateless widget yang datanya udah kita set di sini. Kenapa kita gunakan stateless? Karena datanya tidak kita set dinamis ya. Tidak berasal dari inputan misalnya atau data yang ditarik, tapi kita set manual. Kita bikin sebuah string variabel, title isinya lorem ipsum, description-nya dollar mesum sheet dollar amet. Kemudian di widget yang ini kita tampilkan akbarnya latihan pindah halaman. Kita buat di dalamnya, di dalam bodinya itu tidak tidak dikasih kolom, langsung bikin elevated button. Isinya ini adalah push ya. Unang, navigator push itu untuk apa fungsinya? Eh, Menampilkan halaman atau mendorong halaman itu di atas Ya, halaman. mendorong halaman sebetulnya ya. Nah, kemudian ada material page route. Material page route ini adalah widget yang digunakan untuk pindah halaman. Nah, pindah halamannya ini diarahkan, nah di buildernya itu kita punya konteks detail page. Jadi nanti ketika si elevated button ini diklik, diarahkan ke detail page yang tadi. Yang sebelumnya sudah kita import di atas ya, di sini ya. Nah, di detail page ini kita kirimkan title. Nah, ini tuh namanya parameter, ini isi datanya. Description isi datanya. Kebetulan di dalam bahasa pemrograman Java, dalam pemrograman Android native ataupun apa Flutter, variabel itu ditulisnya gini langsung. Jadi antara variabel sama isi data, antara variabel dan antara antara variabel dan parameter ini nggak ada pembedanya. Makanya hati-hati. Yang title ini, yang sebelah kiri ini adalah parameter, yang titel sebelah kanan ini adalah variabel. Parameter ini nanti yang disepakati parameter yang titel dan deskripsi sebelah kiri ini adalah parameter yang disepakati penerimanya di halaman detail page. Sedangkan titel ini yang atas merefer ke data yang ada di variabel ini. Beda dengan PHP ya. Kalau PHP itu titel di sini ada titel, dolar titel di sininya itu ada dolarnya biasanya kalau variabel itu. Nah, berhubung ini sama, jadi kalian bukan berarti titelnya namanya harus sama, enggak. Ini menunjukkan variabel yang dituju, parameter yang dituju, ini menunjukkan isi data yang bersumber dari variabel,
Begitupun yang description. Ada teksnya, teks dari buttonnya ini klik untuk menuju ke halaman lain. Sangat simpel kan? Kita mindahin halaman sekaligus carry datanya juga seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan sebelum kita lanjut ke materi lain? Ini yang hadir 6 orang tapi yang aktif cuma Unang aja nih. Yang lain gimana nih? Kalau nggak nanya saya nanti kasih tugas ya. Oke, saya lanjut nih materi berikutnya ya. Oke, saya share lagi. Nah, materi yang kedua ini adalah sebetulnya harusnya ini materi awal di pertemuan setelah UTS. Nah, kita akan membuat aplikasi CRUD dengan Flutter. Ini basic CRUD ya. Jadi nanti ini akan berkembang, dikembangkan terus sampai dengan nanti UTS UAS. UAS dan praktikum. Mohon maaf. Nah, CRUD itu singkatannya adalah create, read, update, dan delete. Ada 4 operasi dasar. Membuat itu create, membaca itu read, memperbarui itu update, menghapus itu delete. Seperti itu. Jadi jangan asing dengan istilah CRUD ya, karena ini akan saya bahas terus. Saya nggak akan ngomongin input, delete, enggak ya. Kita ngomongnya CRUD seperti itu. Nah, apa persyaratnya? Kita harus punya, sebenarnya ini contohnya, backend-nya kita gunakan PHP. Kemudian database backend-nya kita gunakan MySQL. Kemudian kita menggunakan eh, pembacaan datanya di Flutter ya. Oke. Nah, pertama teman-teman harus sebenarnya ini sudah ini hal yang sangat basic ya di teman-teman semester 6 ya Unang ya. Unang 6 betul ya? 6 apa saya lupa itu ganjil genap ya? Unang semester berapa sih sekarang sih saya lupa. 7 ya? Ya. 7 ya. Nah, di semester 7 itu saya nggak akan ngajarin lagi gimana cara bikin PHP dan MySQL-nya. Teman-teman tinggal cari dan kembangkan sendiri. Kemudian untuk VS Code udah nggak ada masalah karena itu sudah dibahas di awal ya. Kita perlu tools-tools seperti itu. Yang pertama adalah kita perlu mengimplementasi basis data. Kita perlu bikin dulu kolom-kolomnya. Di dalam basis data ini, kebetulan contohnya ini hanya ada 3 kolom. ID sebagai primary key-nya, integer, nama ya, name, varchar, age, integer ya. Kemudian pada saat kondisi awal ini, better kita bikin dulu back-end-nya. Karena kan judulnya nih RESTful ya. Kalau lihat dari judul, ada istilah REST. Nah, sebelum saya lanjutin, saya mau tanya dulu ke teman-teman, apa yang dimaksud dengan REST? Ada yang bisa jawab? Apa definisi dari REST atau RESTful? Kalau nggak ada yang bisa jawab, Unang coba jawab dulu. Apa Nang REST itu Nang? Eh, Setahu saya mah API itu Pak. Nah, kita mesti apa namanya istilahnya tuh kita kita lurusin dulu definisinya. Kita mesti lurusin dulu definisi REST. REST itu apa? RESTful. Oke.
Nah, RESTful API merupakan implementasi dari API. REST, nah ini nih, nih. Representational State Transfer adalah suatu arsitektur atau metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data, dan metode ini sering diterapkan dalam pengembangan aplikasi di mana tujuannya adalah menjadikan sistem dengan performa yang baik. Tapi kata kuncinya adalah setiap kali transfer data, ini kan ada kata kunci state transfer ya. Setiap kali state, setiap kali transfer, dia akan selalu melalui protokol HTTP atau HTTPS ya. Jadi, teman-teman jangan sampai keliru ya. Application Programming Interface (API) itu tidak semesti dan tidak selalu menggunakan HTTP. Jangan salah. RESTful itu API itu banyak protokol lain di luar HTTP. Kita bikin misalnya kita menggunakan apa namanya, message queuing. Kita bisa loh menggunakan message queuing untuk membuat interface komunikasi data tanpa menggunakan HTTP. Tapi yang dimaksud dengan REST ini, komunikasi data API-nya melalui HTTP. Sebelum ke sana, saya pastiin lagi. Teman-teman tahu nggak API itu apa? Nah, kalau nggak ada, Unang yang jawab. Apa, Nang? API itu, Nang? Kita Eh, mesti ini dulu. Sok lah, saya bantu ini. Sok. Apa, Nang? API itu, Nang? Nah, ayo, Nang. Jawab aja, Nang. apa API itu biasanya untuk digunakan untuk apa fungsi yang digunakan untuk komunikasi antara si frontend dan backend. Kurang tepat. Dikit lagi. Lurusin dulu. API itu adalah sebuah interface untuk komunikasi aplikasi atau dan data sebenarnya. Itu interface ya. Jadi interface ini kenapa kenapa kita segala sesuatu selalu bilang API? Karena API ini adalah standar ya, standar umum untuk komunikasi antara dua entitas sih sebetulnya. Dua entitas aplikasi atau data. Nah, API ini nggak mesti, saya bilang tadi, API ini nggak mesti melalui protokol HTTP. API ini bisa menggunakan protokol lain. Bahkan Active Directory pun bisa jadi API. Tapi kita fokusin dengan menggunakan REST atau yang disebut dengan RESTful API. Jadi RESTful API itu adalah metode komunikasi data yang memisahkan entitas aplikasi ya dengan menggunakan protokol HTTP atau web dia. Saya ulangi sekali lagi, RESTful API adalah metode komunikasi antar dua entitas aplikasi yang melalui protokol HTTP. API yang lain, kalau zaman dulu teman-teman tahu program-program zaman dulu, itu ada yang disebut dengan XML ya. Sebelum adanya API ini common sekali kita gunakan komunikasi data itu melalui XML. Makanya kalau kita belajar arsitektur SOA, software oriented arsitektur itu, kalau programmer zaman dulu itu pasti mengenal terlebih dahulu yang namanya XML. Nah sekarang everything lewat HTTP. Makanya istilah ini jadi common, jadi familiar, jadi RESTful API. Kita lanjutkan ke pembahasan yang tadi ya. Nah, untuk apa namanya? Yang pertama tadi kita siapkan dulu database-nya. Database ini udah ready ya, seolah-olah ini udah ready. Saya nggak ngajarin lagi cara gunakan database, bikin database-nya seperti apa. Kemudian pada saat implementasi ya, kita buat sebuah file native ya, PHP native dengan nama ini sebagai sampel db.php. Isinya konektivitas database ya. Ini ada nama DB-nya yang udah kita buat tadi sebelumnya. Servernya kebetulan di localhost.
penggunaannya biasanya root, ini nggak tahu kenapa jadi akar ya. Kemudian passwordnya ini disesuaikan. Ini contohnya ini kebetulan di yang contoh ini passwordnya dikosongkan. Kemudian DB-nya kita buat seperti ini. Ini kita gunakan MySQL, hostnya tadi sesuai DB driver yang ditentukan di atas, DB name bla 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 sampai bawah. Ini file yang digunakan untuk default dalam penggunaan koneksi database. Kalau teman-teman ikuti mata kuliah saya yang sebelumnya, yang pengembangan aplikasi pada platform khusus, di sana saya udah ngasihkan contoh sebenarnya dalam membuat backend ini ya, backend PHP. Nah ini contoh lain sebetulnya. Begitupun dengan file koneksi dalam pembuatan backend-nya. Jadi kita mesti konekkan dulu aplikasi PHP ini sebagai RESTful backend-nya dengan DB. Saya perjelas lagi istilah front-end dan back-end. Front-end dan back-end ini punya dua makna. Satu, front-end dan back-end dalam makna fungsionalitas aplikasi. Dua, front-end dan back-end dalam konteks arsitektur aplikasi. Front-end dan back-end dalam arsitektur aplikasi, itu kita mengenal front-end itu adalah user interface yang berhubungan langsung dengan pengguna, sedangkan back-end dalam konteks arsitektur artinya dapurnya, dapur dari arsitekturnya. Koreksi kalau suara saya nggak jelas. Saya koreksinya lebih jelek soalnya. Nah, sedangkan pengertian front-end dan back-end dalam konteks fungsionalitas aplikasi itu artinya adalah front-end sebagai aplikasi yang diakses oleh user secara publik, sedangkan back atau front office ya kalau di dalam istilah perkantoran itu, sedangkan kalau back-end dalam makna fungsionalitas aplikasi itu biasanya back-end ini dapur ya, atau back office di dalam pengelolaan aplikasinya seperti itu. Contohnya kalau front end di dalam makna fungsionalitas aplikasi itu input, misalnya kalau aplikasi pendaftaran ya, aplikasi penerima mahasiswa baru, front end-nya ini adalah semua menu-menu yang diakses oleh mahasiswa misalnya, atau orang tua murid. Sedangkan untuk yang back end-nya dalam konteks fungsionalitas aplikasi, dalam contoh PPDB tadi, itu adalah aplikasi yang dikerjakan oleh pihak kampusnya seperti itu. Nah, contoh lain front end dalam makna arsitektur itu kalau kita konteksnya sekarang mobile programming, maka front end dalam konteks arsitektur itu adalah aplikasi Android-nya sebagai interface yang nanti berhubungan langsung dengan real pengguna ya. Sedangkan back end sebagai dapur sistem dalam artian back end sebagai arsitektur itu adalah aplikasi yang PHP-nya ini. Jadi kalau kalian ditanya front end dan back end, tanya dulu konteksnya apa. Front end, back end konteks fungsionalitas, atau front end dan back end konteks arsitektur. Bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, jangan sampai ini masih ada yang salah atau keliru ya teman-teman ya. Oke, sudah kita buat koneksi kembali ke yang tadi, kita sudah buat koneksi. Kemudian kita buat file list.php isinya untuk menampilkan seluruh data siswa dalam output JSON seperti itu. Saya ulangi, JSON itu apa? Nah, saya tanya balik nih ke teman-teman mahasiswa. JSON itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Ingat ya, ini tempat perkuliahan bukan tempat kursus. JSON itu apa, Nang? Salah satu tipe sih, Pak. Singkatannya itu JavaScript Object Notation. Diulang, Nang, suaranya nggak jelas. Singkatan dari JSON itu JavaScript Object Notation. Salah satu format apa? Format biasanya format dari RESTful API gitu. JSON itu format, betul. Terus encode itu artinya apa? Encode ini artinya apa? Encode ini adalah proses perubahan format
yang nanti bisa didekode, yang nanti akan dibaca kembali dalam dalam proses decode. Jadi kalau JSON ini formatnya sudah diatur dan nanti pada saat pengiriman ini si data yang teks tadi yang biasa kita tahu tentang data ini akan dirubah dulu atau istilahnya di encode. Nanti itu di sisi pengiriman. Nanti akan diterima dalam bentuk eh, format terencoding namanya, JSON terencoding dan dapat dibaca apabila sudah didecode seperti itu. Jadi JSON ini hanya format ya. Bedakan antara encoding dan encryption. Kalau encoding itu tidak perlu menggunakan kunci dalam merubah format dan tidak perlu menggunakan kunci dalam mengembalikan format datanya. Sedangkan enkripsi dalam merubah format perlu menggunakan kunci dan perlu kunci juga pada saat membuka atau mengembalikan format datanya. Itu yang basic yang perlu dipahami. Untuk mendapatkan satu item tabel tersebut di atas, nah ini kan kita akan tampilkan data di dalam DB tag kita tadi dengan menghasilkan output JSON ya. Ini data keseluruhan nih judulnya nih. Makanya nama filenya list ya. Maka untuk menampilkan seluruh data dalam bentuk JSON ini script seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan data item per item dari tadi ya, data ini ya. Data ID nama age, ID nama dan umur ini. Kalau yang file list itu di semua row-nya kita tampilkan. Sedangkan kalau kita mau menampilkan hanya satu item atau satu row, scriptnya yang ini. Saya nggak perlu jelaskan lagi, karena ini sangat basic ya. Oke lah, saya jelasin dikit. Jadi nanti untuk ID yang pertama ini integer ya. Nanti ini akan jadi parameter. Integer ini nanti akan diambil dari inputan berupa post. Jadi nanti ketika di dalam halaman ini, itu halaman yang akan dibuka ini, details.php ini, perlu parameter inputan yang namanya ID ya. ID-nya ini nanti dilihat di database, yaitu mana tadi? Yang ini ya, yang biasanya ID-nya di set auto increment. Nah, kalau ID yang ditampilkan ini benar, maka nanti datanya akan keluar. Kalau salah itu nggak keluar hasilnya. Maka nanti pada saat di akhir, ketika dikeluarkan format JSON-nya, nanti akan ditampilkan data yang hanya kita pilih ID-nya saja. Kalau yang list tadi kita tampilkan all, karena tidak ada parameter di sini, non parameter. Kalau di sini ada parameter ID, kalau kita nampilkan hanya ID yang ID-nya satu, berarti nanti ditampilkan hanya ID satu saja raw datanya. Kemudian kita buat juga, jadi saya ulang, yang list PHP ini untuk menampilkan seluruh data dalam bentuk JSON tanpa memilah dan memilih row. Details ini menampilkan data sesuai row yang dipilih saja, hanya satu data tapi. Kemudian create.php ini adalah untuk menambahkan data. Jadi untuk yang create.php ini bedanya dengan yang tadi, sama-sama URL-nya, sama-sama data yang di parameter yang diinputkannya ini dalam bentuk post, cuman ada dua item, nama dan usia. Pertanyaannya, saya mau tanya, kenapa yang diparameterkan cuma nama dan usia saja, ID-nya kenapa nggak dimasukkan? Ada yang bisa jawab? Nih lihat ya, yang di parameter yang parameter inputannya hanya nama dan usia, tapi kalau kita lihat di datanya ada ID juga. Pertanyaannya kenapa ID-nya kita tidak inputkan di contoh tutorial ini? Karena Silakan Unang. auto increment, Pak. Ya kenapa tuh? Nah, jadi otomatis terisi gitu. Oke, karena ID ini otomatis terisi, maka di di create-nya ini tidak perlu kita isikan. Tapi kalau saya isi, mam gimana? Saya isi aja deh, saya pengen isi ID-nya di sini gimana, mam? Bisa nggak tuh? Kalau nggak tahu sih kalau itu, Pak. Ya bisa lah, jawabannya bisa. Cuma nanti nomornya bisa jadi nggak ngurut. Kalau gimana yang input? Misalnya saya input data yang pertama itu keluarnya satu ID-nya. Tanpa isi ID ya. Ketika saya isi lagi data berikutnya, keluarnya ID-nya dua. Tapi kalau tiba-tiba saya ngisi ID sendiri, saya isi 10 misalnya, maka nanti item berikutnya jadi mulai dari 11 gitu. Makanya alasan kenapa tidak diinputkan ID itu supaya menjaga konsistensi auto increment-nya seperti itu. Auto increment itu
sistematika database untuk penambahan angka secara berurutan berdasarkan raw data yang terakhir. Seperti itu. Nah, nah, maka di sini ada proses insert data ya. Insert into bla 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 umur values-nya ini adalah apa namanya data yang tadi diinputkan di parameter postnya. Apa perbedaan post sama get? Apa perbedaan post sama get? Unang, perbedaan post sama get apa? Biasanya kalau get itu mengambil get itu ngambil gitu Pak. Kalau post itu ngirim. Jadi kalau get itu si parameternya itu ada di URL gitu. Ntar kalau post itu biasanya dikirim lewat form. Ya, jadi kalau kalau get itu ngirim datanya via URL. Biasanya kalau yang di get ini data-data yang basic ya. Karena kalau kalau datanya panjang, Nang, ada 10 row, 10 parameter aja. Kebayang tuh segimana panjangnya 10 parameter itu. Nanti di URL-nya panjang banget kan? Sedangkan kalau post itu dia tidak muncul di URL dan dia tidak terdeteksi datanya di dalam web server. Dia akan di-embed masuk ke dalam body si form-nya. Jadi terselubung ya, ngikut gitu di dalam. Kalau get di luar, kalau post di dalam, gitu ya. Sama-sama bisa digunakan untuk insert, sama-sama bisa digunakan untuk masukin data, dan sama-sama bisa digunakan untuk menampilkan data atau ngedit data. Kemudian untuk yang berikutnya, ini kita ada proses inserting data ya. Values-nya tadi sesuai yang dipostkan nama dan umur ya. Terus nanti akan ada apa message ya, sukses ya di eh, pada saat proses penginputan itu berhasil. Kenapa message ini penting? Karena nanti kita perlu nilai return, walaupun kita posisinya hanya nerima data yang diinsertkan, tapi nanti interface aplikasi sebagai media penginputnya harus tahu berhasil atau enggaknya lewat return message ini. Ini gunanya untuk return message nih ke aplikasi. Nanti di aplikasinya tahu ini berhasil atau enggak sih atau error sih gitu loh. Nah, ini perlu diinsertkan seperti itu. Begitupun dengan delete sama ya. Nah, delete ini mirip dengan yang ini. Delete ini mirip dengan yang details. Nah, kalau delete ini sama, bukan mirip ya, sama sebenarnya dengan detail. Hanya bedanya apa namanya? URL statement apa DB statementnya aja. Kemudian berikutnya, nanti beda sama-sama masukkan parameter ID ininya apa namanya? ID dari datanya gitu ya. Nah, bedanya nanti pertama perbedaannya di query statementnya, hapus dari siswa, where ID ini sebenarnya bukan gini statementnya ya. Delete from siswa harusnya tuh kan. Gak tahu kenapa di bahasa Indonesia kan. Oh kayaknya ini ada Google terjemahan nih. Oh sorry sorry sorry. Nah ini harus ini klik terjemahannya nih. Delete from student where ID sama dengan yang diinputkan di post tadi seperti itu. Statementnya nanti dieksekusi ke dalam database. Nanti di JSON encode-nya ini menghasilkan return value dari keberhasilannya. Kembali lagi bahwa return ini penting untuk front end supaya nanti bis front end bisa tahu keberhasilan dari proses delete atau insertnya. Terakhir yang update ya. Untuk yang update-nya ini eh, untuk backend yang update-nya ini update itu gabungan antara detail gabungan konstruksinya itu gabungan antara detail dan mirip dengan gabungan dari detail dan insert. Kenapa saya bilang mirip? Karena sama-sama masukin parameter dulu.
parameter yang pertama itulah ID sebagai data, sebagai pilihan data mana yang mau di delete, kemudian UR, URL yang di input yang menjadi data perubahannya apa, name-nya mau mau jadi apa, age-nya mau dirubah jadi apa. Makanya ada tiga parameter. Kalau tadi kalau yang details itu hanya ID, delete itu hanya ID. Kalau yang insert itu name, hanya name dan age. Kalau update ini ketiganya, ID sebagai filtering data mana yang mau diupdate, name sebagai data name, data nama yang akan di replace, age juga sebagai data usia yang akan di replace. Nanti perbedaannya di SQL statementnya. Update student set nama sama dengan apa, sama dengan apa, where, ID sama dengan parameter ID-nya seperti itu. Nah, ini menarik ya di PHP-nya ini gunakannya tanda tanya nih. Kenapa tanda tanya? Nanti dia akan melihat variable name-nya akan disamakan dengan nama variable post-nya. Ini yang disebut dengan dalam PHP itu istilahnya short open tag ya. Karena normalnya ini kalau tidak pakai short open tag itu nanti query-nya akan seperti ini. Update student set name sama dengan dollar name, age sama dengan dollar age, where ID sama dengan dollar ID. Cuma kita di sort, jadi nanti akan variabelnya harus sama, tapi syaratnya nama kolom dengan nama variabelnya ini harus sama. Name jadi name lagi, age jadi age lagi, ID jadi ID lagi seperti itu. Nah, nanti untuk di Flutter-nya kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Saran saya dicoba untuk yang menu tadi sampai dengan yang bikin back-end-nya. Nanti kita akan coba juga inputkan di Postman ya. Karena kita sudah belajar kan di aplikasi yang sebelumnya. Sebelum sebelum memasukkan ini ke dalam aplikasi atau menguji di Flutter-nya, di interface front end-nya, kita uji dulu yang back-end-nya kita ini melalui Postman. Nanti baru kita masukkan ke dalam aplikasi. Nah, sampai sini sebenarnya ini sampai dengan posisi ini ya, sorry, sampai dengan posisi terakhir yang back-end ini, sebenarnya bahkan sampai pengujian data lewat Postman API-nya, itu sudah menjadi bagian dari apa yang kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu pengembangan aplikasi pada platform khusus. Tinggal bagaimana nanti di floaternya, ini kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? URL-nya sudah saya share di grup untuk dicoba. Iya, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan akhiri aja. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Mau bisa dicoba ya. Sebenarnya ini bukan bukan mata kuliah praktikum. Cuman kalau nyoba itu akan punya pemahaman lebih sih sebetulnya. Bisa dicoba ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menuntut ilmu di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan berkah, mengerti dan bisa diamalkan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.